Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Kabupaten Merangin di Ngulik, ngobrolin pemilu dan pilkada asik. Kali ini bersama saya Juliadi Ramadhan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional. Sebagai bentuk penghormatan Hari Perempuan Internasional atas peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, episode spesial Ngulik hari ini adalah kekuatan di balik bilik suara, suara perempuan. Untuk itu telah hadir bersama kita anggota KPU Merangin, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Ibu Nurpatu Korida. Selamat datang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih Mas, Alhamdulillah sehat. Baik Ibu. Menurut Ibu, apakah benar suara perempuan adalah kunci kesuksesan dari pemilu dan pilkada? Benar tidak ya? Saya pikir benar ya Mas, karena perempuan itu kan nggak pernah salah. bukan karena itu Mas. Benar jika kita mengacu pada persentase pengguna hak pilih pada pemilu dan pilkada 2024. Jadi Mas, di pemilu 2024 kita beri contoh ya, untuk pemilihan DPRD Kabupaten Kota itu DPT laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Hanya saja dalam pengguna hak pilih, artinya ada pemilih DPT, DPTB, dan DPK, itu persentase pengguna hak pilih perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuannya itu mencapai persentase 87,36%, sementara laki-laki hanya 83,96%. Artinya saya pikir jika mengacu pada hal tersebut, pengguna hak pilih perempuan itu dapat menjadi salah satu faktor yang kemudian bisa menjadi tolak ukur sukses tidak suksesnya pemilihan dan pemilu di Kabupaten Merangin. Begitu Mas. Jadi Bu, untuk suara perempuan sendiri itu Bu, hanyalah angka atau memang sudah menjadi penentu masa depan daerah? Boleh kita kupas lebih dalam Ibu? Seyogyanya ya Mas, berdasarkan persentase tadi, itu kan bisa mencakup menjadi angka yang cukup signifikan jika pemilih perempuan di Kabupaten Merangin memilih dengan bijak. Sehingga itu dapat menjadi faktor sukses tidak suksesnya pemilu pilkada, kemudian cerah tidak cerahnya masa depan daerah. Namun tentu masih banyak variabel lain yang dapat menjadi faktor penentu. Ada beberapa anggapan bahwa kalau perempuan memilih itu harus mengikuti suami dan ada anak harus mengikuti orang tua. Kalau memang begitu, apa iya mereka memilih dengan bijak? Kalau dari pandangan KPU sendiri, bagaimana melihatnya? Itu kan hanya anggapan ya Mas ya. Tapi secara faktanya sih, memang itu salah satu tantangan terbesar di KPU ketika mensosialisasikan pendidikan pemilih atau Sosdiklik. Bagaimana kemudian kami mampu mengedukasi bahwa suara perempuan adalah hak otonom. Sehingga mereka mampu menjadi pemilih yang cerdas, tidak sekedar ikut-ikutan. Ketika di bilik suara hanya ada soal perempuan dan Tuhan. Baik, dengan selarasnya Sosdiklik yang kita lakukan ini, Bu, agar pemilih perempuan menjadi pemilih yang bijak, apa yang harus disiapkan? Oke, sederhana sih Mas. Pertama, pastikan pemilih perempuan sudah terdaftar di DPT. Caranya dapat melalui cek DPT online di website cekdptonline.kpu.go.id. Kemudian yang kedua, sadar bahwasanya suara kita itu sangat berharga. Kemudian mengharuskan kita untuk melek dengan informasi terkini terkait dengan literasi pemilu dan demokrasi, sehingga dapat menjadi pemilih yang cerdas. Termasuk godaan politik uang dan hoax ya Ibu? Ya, benar. Termasuk bagaimana perempuan itu mampu menolak politik uang nanti ya, bila masanya sudah masuk ke pemilu lagi, dan kemudian
perempuan itu harus mampu menjadi saringan atau filter bagi keluarga dan dirinya sendiri terkait dengan informasi yang diterima, sehingga kita anti dengan berita-berita yang sifatnya hanya hoax. Baik Ibu, untuk memeriahkan podcast kita pada hari ini, kita ada beberapa game tentang mitos dan fakta. Oke. Nanti saya akan menanyakan terkait mitos ataupun fakta. Ibu bisa menjawab dengan mengangkat kayu. Oh iya, ada pilihannya ya. Mitos, fakta. Warnanya menarik sekali, kayak marjan, Mas. Gimana? Oke, pertanyaan pertama, perempuan merangin kalau ke TPS dandanannya harus menor. Mitos. Tidak harus minor, berdasar pun selagi rapi dan sopan tidak masalah. Yang penting bawa KTP elektronik dan C pemberitahuan. Nanti kalau menor bisa-bisa telat ke TPS, Mas, karena kelamaan pasang bulu mata. Jadi mitos. Selanjutnya Ibu, untuk suara istri harus sama persis dengan pilihan suami. Big mitos alias mitos besar. Selaras dengan prinsip pemilu ya. Pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi tidak ada istilah suara istri harus sama dengan suara suami. Kalau sudah dibilik suara itu ingat, hanya ada soal perempuan dan Tuhan. Itulah sifat dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di prinsip pemilu. Jadi Baik. mitos, Mas. Oke, baik. Untuk selanjutnya, pemilih perempuan di Merangin lebih rajin ke TPS dibandingkan laki-laki. Fakta. Karena berdasarkan pembicaraan kita tadi, persentase statistik sudah menunjukkan dan membuktikan bahwasanya kaum emak-emak dan generasi muda perempuan, remaja putri di Merangin itu terbukti sangat peduli terhadap pengguna hak pilih dalam partisipasi mereka di pemilu dan pilkada. Baik, Bu. Terima kasih Bu sudah berpartisipasi dalam game ini dan sudah memberikan edukasi untuk dari game ini. Dengan senang hati, Mas Badar. Baik Ibu, kita lanjut. Apa harapan dari KPU sendiri untuk pemilu tahun 2029 mendatang? Tentu harapannya partisipasi pengguna hak pilih tidak hanya menjadi tolak ukur sukses tidak suksesnya pemilu atau pilkada, melainkan suksesnya itu berdasarkan kualitas partisipasi itu sendiri. Terkhusus untuk perempuan, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Perempuan Internasional. Terkhusus untuk perempuan di Merangin ya, harapannya di 2029 nanti perempuan tidak lagi menjadi hanya sekedar pemilih objektif politik, melainkan memang subjek yang kritis terhadap perkembangan, kemudian kemajuan daerah dengan menjadi pemilih yang cerdas sehingga kemudian dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas. Dari KPU sendiri, strategi apa yang mau dilakukan untuk mencapai kesuksesan itu? Jadi dalam masa non tahapan ini Mas Badar, kebetulan untuk persiapan 2029, KPU sendiri sudah mulai gencar melaksanakan beberapa strategi yang kita bagi menjadi 2 jalur. Pertama jalur digital dan kemudian 2 itu jalur komunitas. Jalur digital ini pada umumnya kita targetkan untuk seluruh teman pemilih, wabil khusus untuk kaum milenial dan kaum Gen Z. Kenapa? Karena pendekatan dengan kaum milenial dan kaum Gen Z ini perlu dengan selera mereka ya Mas ya. Contoh yang kami lakukan melalui jalur digital itu tidak hanya memberikan pengumuman yang terkesan kaku, melainkan melalui video kreatif, kemudian konten kreatif, termasuk terakhir yang pernah kami galakan itu adalah mengikutsertakan kaum milenial, kaum Gen Z dalam kepedulian terhadap demokrasi. Contohnya mereka mengikuti lomba video konten kreatif yang KPU Kabupaten Merangin lakukan. Kemudian yang kedua, jalur komunitas. Karena tidak semua emak-emak perempuan itu standby ya, pegang HP ya Mas ya. Namun mereka aktif di dunianya mereka sendiri. Contoh terakhir yang kami lakukan adalah terkait hal itu, kami langsung nih menyasar pemilih perempuan di
pengajian, dan kemudian di sanalah kami bercerita dari hati ke hati mengenai sosialisasi pendidikan pemilih. Itu Mas strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Merangin sampai hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Tetap optimis Ibu, KPU Kabupaten Merangin untuk mencapai strategi tersebut. Amin, mohon doanya ya Mas. Gak kerasa ya sudah di penghujung podcast. Dari perbincangan tadi dapat kita simpulkan bahwa pemilih perempuan sangat penting pada pemilu ataupun pilkada. Dan suara perempuan adalah salah satu faktor kunci suksesnya pemilu dan pilkada. Jadi untuk perempuan di luar sana untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Baik Ibu, sebelum kita menutup podcast hari ini untuk dapat memberikan closing statement untuk teman pemilih yang ada di luar sana. Oke. Teruntuk perempuan hebat di Merangin, baik yang sedang mengurus rumah tangga, di kantor, di sekolah, di pasar, dimanapun Anda berada, serta adik-adik, remaja putri, mahasiswi, pelajar, ingatlah, masa depan daerah dan kemudian demokrasi berkualitas tidak datang serta-merta. Ia mesti diikhtiarkan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, ayo kita melek terhadap literasi pemilu dan literasi demokrasi, menjadi pemilih cerdas untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Baiklah Ibu, terima kasih atas closing statement-nya dan atas kehadirannya di podcast Ngulik. Kembali kasih Mas Badar. Baiklah teman-teman pemilih, demikian Ngulik ngobrolin pemilu dan pilkada asik di episode hari ini. Semoga podcast ini mengedukasi dan menginspirasi teman pemilih. Saya Juliadi Rahmat Badar, undur diri dan terima kasih telah bergabung di podcast Ngulik hari ini. Dan ingat, khusus perempuan, di balik bilik suara hanya ada perempuan dan Tuhan. Jangan lupa follow akun media sosial KPU Kabupaten Merangin yang ada di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.